Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, buka sebentar bersama saya di Amsal 14 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ternyata hidup takut akan Tuhan ini akan membawa kita mendekat kepada sumber kehidupan itu sendiri. Takut akan Tuhan itu adalah respek dan hormat akan Tuhan. Kita ini kalau respek dan hormat akan Tuhan, kita akan bertindak hati-hati, bersikap hati-hati. Kita akan menjadi orang yang tidak sembarangan dan tidak sembrono. Semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan atas dasar karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita nggak mau sembarangan lagi. Tapi kalau orang itu nggak takut akan Tuhan, bisa ngomong sembarangan, berlaku sembarangan, bertindak sembarangan, ngambil keputusan sembarangan. Yang penting dia lakukan seperti yang dia mau dan belum tentu apa yang dilakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mesti sadar diri. Hari ini kita mesti tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita ini kalau hidup takut akan Tuhan ya, kita ini nggak akan sembarangan dan sembrono lagi loh. Kita nggak mau ngomong pun juga mesti hati-hati. Jangan-jangan apa yang kita katakan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita seringkali ngomongin orang lain, kejelekan orang lain, karena kita menganggap diri kita benar, karena menganggap diri kita ini suci, menganggap diri kita ini berkenan, kita ngomongin orang lain yang seperti kita mau. Nggak taunya yang kita omongin adalah orang yang benar. Nggak taunya yang kita omongin adalah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya kita sendiri bermusuhan, berurusan dengan Tuhan. Seperti Mikal, dia ngata-ngatain Daud, tidak tahu bahwa Daud itu adalah orang yang posisinya benar di hadapan Allah. Urusannya dia sendiri, si Mikal sendiri berurusan dengan Tuhan. Kita mesti jaga hati kita ini. Orang itu semakin takut akan Tuhan, semakin memiliki hubungan kedalaman Tuhan dengan Tuhan, semakin dewasa di dalam Kristus. Orang itu semakin bisa mengendalikan dirinya dengan tepat. Dia akan menguasai dirinya dengan tepat. Dia akan bertindak dengan tepat. Jangan sampai tindakannya melukai dan menyakiti hati Tuhan. Itu orang yang bertumbuh secara rohani. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya hari-hari. Ini bukan takut akan Tuhan hanya di gereja saja. Kalau dilihat orang saja. Kalau ada pasangan hidupnya atau ada pendetanya, takut akan Tuhan adalah perjalanan kehidupan kita setiap hari bersama Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Takut akan Tuhan ini adalah gaya hidup kita seharusnya setiap hari. Kalau kita ini memiliki hidup takut akan Tuhan, tindakan, ucapan kita ini semakin kita pertimbangkan dengan baik, karena hidup kita ini harus ada pertimbangannya. Jangan sampai kita ngomong serampangan, ngomong sembrono karena kita merasa tahu segala sesuatu dan nganggap orang lain salah semua, karena kita merasa benar dan kita nggak bisa menuduh orang lain sesat dan jahat melakukan semua kejahatan. Belum tentu. Kita tidak pernah tahu kondisi hati seseorang itu dengan Tuhan. Kok yang tahu kan orang itu tersebut dengan Tuhan. Kalau orang itu di posisinya benar di hadapan Tuhan, hatinya benar dengan Tuhan, terus di pemandangan kita salah, kita ngomongin orang itu, urusan kita dengan Tuhan loh. Urusan kita dengan Tuhan. Makanya Alkitab jangan mengusik orang yang diurapin Tuhan. Orang yang diurapi itu adalah orang yang benar posisinya di hadapan Tuhan. Orang yang benar posisinya di hadapan Tuhan yang tahu orang itu sendiri dengan Tuhan. Kita itu hanya bisa melihat luarannya saja. Kita bisa melihat luarannya, penampilan luarnya. Oh dia begini, dia begitu, dia nggak berkenan, dia segala macam. Nggak taunya kalau di dalam Tuhan, posisinya di dalam Tuhan benar, kita sendiri yang repot. Kita sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Makanya kita harus bertindak hati-hati. Jangan sampai kita melihat luarannya kelihatannya salah, ternyata dia posisinya benar di hadapan Tuhan. Mikal melihat luarannya Daud mempermalukan diri. Raja kok nari-nari, raja kok bikin kayak begitu, mempermalukan diri di depan para rakyatnya. Ditegur, tidak tahunya posisi Daud itu benar di hadapan Tuhan. Mikal yang salah. Ini yang seringkali kita ini teledor dan sembarangan. Tapi kalau kita ini memiliki roh takut akan Tuhan, tindakan kita mesti hati-hati sekali. Kalau kita mau ngambil keputusan, mau ngomong, yang diutamakan Tuhan dahulu. Tuhan ini terluka apa enggak? Tuhan ini tersakiti apa enggak? Ini menyakiti hati Tuhan apa tidak? Ini melukai perasaan Tuhan apa tidak?
hidup kita kan nggak sembarangan lagi. Tapi bayangkan Bapak Ibu, orang yang ngakunya cinta Tuhan, tapi di sisi lain serampangan sembrono, ngomong serampangan, gampang sekali merendahkan orang lain, gampang sekali nyacatin orang lain, jelekin orang lain. Atas dasar kita nggak pernah tahu hidup seseorang, kita lihatan luarannya, apalagi lihat kata orang saja, kita berhak menghakimi, menuduh. Lu urusanmu dengan Tuhan. Jauh lebih baik kalau kita ini nggak tahu, nggak kenal, nggak ngerti deket, kita lebih baik banyak diam saja. Diam itu jauh lebih baik. Kalau kita kenal dekat dengan seseorang, kalau orang itu di pemandangan kita nggak benar, ditanyakan, diajak ngomong empat mata, ditegur dengan bahasa baik-baik. Kita ketemu pun dengan bahasa yang baik-baik, nggak bahasa yang serampangan dan sembrono. Nah, itu yang harus kita ngerti, supaya hidup kita ini benar di posisi di mata Tuhan, nggak serampangan lagi, nggak sembrono lagi. Saya berdoa, tambah hari hidup kita ini tambah semakin hati-hati loh. Kita mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita tetap sama di hadapan Tuhan. Harus memiliki roh takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan karena takut hukumannya, bukan takut karena neraka, tapi karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan begitu rupa, kita tidak mau melukai dan menyakitin. Saya sudah sering ngomong sekali, berkali-kali saya di khotbah saya sering ngomong begini. Kalau kita ini mencintai dan mengasihi pasangan kita, kita ingin membahagiakan dia. Kita ingin nyenengin hatinya. Kita tidak ingin melukai perasaannya, apalagi menyakitin. Tidak ada keinginan dalam hati kita. Karena kita begitu mencintai dan mengasihi. Tapi kalau kita ini nggak cinta, nggak peduli, kita nggak mau tahu. Kita masa bodoh. Kalau hidup kita hari ini sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita tidak mau melukai dan menyakitin perasaan Tuhan. Orang yang dewasa di dalam Kristus, orang yang memiliki hubungan, kedalaman, keintiman dengan Tuhan, ini yang penting sekali, karena nggak semua orang Kristen memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, hubungannya asal sembarangan sembrono. Kalau Bapak Ibu ingin dewasa di dalam Kristus, ingin memiliki tingkat rohani yang dewasa, yang matang secara rohani, harus masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Karena orang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan pasti diremukkan, pasti mati daging, pasti yang dipikirin hati Tuhan. Tapi kalau kita ini hari ini ya ngaku cinta Tuhan, ngaku pelayanan, ngaku melakukan ini dan itu, ternyata kita banyak fokus pada diri sendiri, me, I, and myself. Fokusnya pada diri sendiri, ego, kepentingan, ide, cara pandangnya sendiri yang dianggap penting. Ujung hidup kita itu bukan berkenan di hadapan Tuhan. Kita hanya mementingkan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang kita anggap cara kita ini benar belum tentu benar menurut cara pandang Tuhan, cara sikap Tuhan bersikap. Ini yang penting sekali. Jangan sampai kita ini memiliki sikap hati yang busuk dan jahat. Kita pikir kita bisa bersikap benar dan bisa menghakimi orang lain, ngomong seenaknya terhadap orang lain, ternyata kita malah bermusuhan berhadapan dengan Tuhan. Nah, kalau orang itu memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, Tuhan akan beresin hatinya. Tuhan akan bawa terus dalam kematian daging, pikul salib, sangkal diri. Orang kalau pikul salib, sangkal diri, mati daging itu, yang difokusin Tuhan, bukan dirinya sendiri. Tapi kalau hari ini, apapun posisimu, apapun yang kamu kerjakan, pelayananmu seperti apa, tapi kalau fokus pada dirimu sendiri, engkau nggak peduli dengan Tuhan, perlu mati daging, pikul salib, sangkal diri. Ini perlu proses perjalanan kehidupan Kristen kita itu setiap hari seperti ini. Hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Makanya takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita hidup takut akan Tuhan, hidup bertindak hati-hati seperti firman katakan, kita akan menjadi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita memancarkan kehidupan. Hidup takut akan Tuhan dalam segala hal. Dalam mengelola keuangan, dalam bicara, dalam sikap, dalam memperlakukan orang lain. Punya tepo seliro, punya tindak tanduk tata krama apa tidak, punya etika apa tidak. Menuduh, memfitnah apa tidak kerjaannya, menyalahkan orang lain apa tidak. Ini penting sekali. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tahu persis, dia ngerti persis, dia harus menyenangkan hati Tuhan. Itu yang terutama dan utama.
Kalau orang hidup takut akan Tuhan, ngakunya hidup takut akan Tuhan, tapi melakukan dosa dan pelanggaran, hidup jatuh dalam dosa, mulutnya jahat, mulutnya kotor, penuh penghakiman, dia bukan hidup takut akan Tuhan. Dia hidup menyenangkan ego dan hawa nafsunya. Sebab orang yang hidup takut akan Tuhan bisa mengendalikan diri dengan baik, bisa menguasai dirinya dengan baik, dia bisa menempatkan dirinya dengan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang. Nggak sembarangan. Ini orang yang hidup takut akan Tuhan ini adalah orang yang benar-benar menguasai dirinya dengan tepat, mengendalikan dirinya dengan tepat. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang memancarkan kehidupan. Makanya di kitab Amsal ngomong begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Ayat ini mirip nih, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Ternyata hidup takut, respek, dan hormat akan Tuhan menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini sudah mencintai Tuhan ngakunya, sudah dibaptis, sudah pelayanan, sudah ke gereja. Tapi mulut kita sembarangan, ngomongan kita kasar, sikap dan tindakan kita menyakitin hati orang lain. Apakah memancar kehidupan? Bukan, memancarkan kematian, memancarkan kepahitan. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya benar, karena dia jagain begitu rupa, jangan sampai ada sampah, jangan ada sampai ada kekotoran, jangan sampai ada kenajisan dalam hidupnya. Dia jagain begitu rupa. Orang yang seperti ini hidupnya akan memancarkan hadirat Tuhan. Hidupnya akan memancarkan kehidupan yang real, sejati yang datang dari Tuhan sendiri. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga ia terhindar dari jerat maut. Kita seringkali hidup terjerat dengan banyak masalah, dengan persoalan, dengan segala macam hal yang kita lakukan karena kita nggak hidupnya ngawur, hidupnya nggak sembarangan, nggak hidup takut akan Tuhan. Coba kita mau lihat, kita mau review segala apa yang pernah kita alami, trouble, masalah, persoalan yang kita alami. Apakah itu terjadi karena hidup kita takut akan Tuhan? Atau kita hidup sembarangan dan sembrono, hidup semau sendiri, hidup seenak sendiri? Saya percaya kalau orang itu hidupnya takut akan Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup respek dan hormat akan Tuhan, dia hidupnya tidak akan pernah kena jerat maut. Kecelakaan pun tidak akan bisa nyentuh hidupnya. Bagaimana mungkin orang itu hidupnya hati-hati kok? Orang yang ceroboh biasanya mengalami trouble dan masalah. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Kenapa kerendahan hati dan takut akan Tuhan ini berjalan beriringan? Kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti orang itu rendah hati. Dia nggak fokus sama dirinya sendiri, tapi fokusnya sama Tuhan. Tapi orang yang tinggi hati, orang yang sombong, orang yang belagu, adalah yang dipusatkan adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapat keuntungan, bagaimana dia dihormatin, bagaimana disanjung, dipuja, ditinggikan, diperlakukan baik. Orang model kayak begini adalah orang yang sombong, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya penting, menganggap dirinya kudus, menganggap dirinya berkenan, dan menganggap dirinya memiliki seluruh kafling surga, merasa paling masuk surga sendiri, yang lain tidak, masuk neraka semua. Nah, orang-orang model kayak begini adalah orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang keras hati, orang yang keras kepala, orang yang maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Orang model kayak begini harus hidup takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati, tidak sombong. Orang yang rendah hati benar-benar sejalan seiring dengan apa yang Tuhan mau. Dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Ternyata ada bonusnya kekayaan loh. Tidak hanya kekayaan, kehormatan. Tidak hanya kehormatan. Kehormatan itu artinya dipromosi, dihargai, dihormatin orang. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan dapat bonus. Kekayaan, ditinggikan, dipromosi, dihargai orang lain, dan memiliki kehidupan kekal, powerful. Penting sekali ini. Makanya jangan sombong. Apalagi mumpung miskin sombong. Aduh, baru jadi orang kaya sedikit aja bangga. Sombong, membanggakan diri. Punya gelar, punya kepandaian, merasa benar, sombong. Yang lain dianggap nggak punya apa-apa. Orang yang sombong seringkali nggak sadar kalau dirinya sombong. Tahu-tahu dia sudah jatuh. Tahu-tahu dia sudah tergeletak. Tahu-tahu sudah dikuasain setan. Sombong, kesombongan ini menghancurkan begitu cepat. Kalau kesombongan ini terucap, bahaya sekali. Mulut kita ini kadang tanpa sadar membanggakan diri kita. Karena kita ingin dihormatin,
karena kita pengen dihargai, karena kita pengen dipuji, kita meninggikan diri kita. Lu lihat nih, hasil yang aku kerjakan. Lihat aku ketemu orang banyak. Lihat aku melayani orang-orang kaya. Lihat berapa aku dapat berkat. Lihat mobilku. Lihat pencapaianku. Lihat jabatanku. Lihat posisiku. Lihat nih aku. Supaya dapat penghargaan dari orang lain. Supaya dapat pujian dari orang lain. Justru Tuhan akan rendahkan. Orang-orang model kayak begini, kalau dia dipromosi, sombong angkuhnya bukan lain. Dia bisa memperlakukan orang lain semau perutnya sendiri, seenak sendiri. Nah Tuhan gak mau seperti itu. Orang yang sombong harus diremukkan begitu rupa. Diremukkan. Terutama hamba Tuhan yang angkuh, berlaku sombong. Yang sedikit-sedikit membanggakan gelarnya. Membanggakan ini dan itu. Dengerin baik-baik. Engkau perlu dimatikan. Saya pun perlu dimatikan sampai titik peremukan. Supaya Kristus manifestasi keluar. Kita ini kalau nggak diremukkan Tuhan, kalau daging kita nggak kita matikan begitu rupa, ujungnya menjadi jerat buat diri kita sendiri. Kalau kita nggak diremukin Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan tepat seperti yang Tuhan mau, ujungnya setan akan ngambil keuntungan begitu rupa dan kita akan dijerat, jatuh, diseret, menjadi pengikutnya setan dan iblis. Justru kita harus izinkan Tuhan meremukkan hati kita sampai kedalaman batin. Sampai kedalaman batin kita. Sungguh-sungguh. Supaya didapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, ini bagian yang harus kita hidupin. Ini adalah bagian yang hidup sekarang kita jalanin. Bahwa kekristenan bukan hanya sekedar beribadah. Tapi praktek hidup 24 jam sehari. Dari Senin sampai Senin lagi. Hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan ada bonusnya. Ternyata dapat bonus kekayaan. Orang hidup takut-takut itu pasti diberkati loh. Daud ngomong, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti. Anak cucunya orang benar. Orang benar adalah orang apa? Ya orang yang hidup takut akan Tuhan. Pasti diberkati. Itu just mengalir saja, itu bagian dari bonusnya kok. Yang kita kejar bukan kekayaannya. Yang kita kejar bukan berkatnya. Yang kita kejar adalah hidup berkenan, menyenangkan hati Sang Maharaja mulia Yesus Kristus Tuhan. Ini penting sekali. Tapi hari ini orang kejar kekayaan tanpa hidup takut akan Tuhan. Ujungnya apa? Kesusahan menambahinya, sakit penyakit lah, hutang, segala macam persoalan yang ada, dan kita nggak bisa menikmatin. Kalau Tuhan berikan kita kekayaan supaya kita bisa menikmati berkat itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kekayaan bukan segala-galanya. Kekayaan itu adalah ganjaran, upah saja. Kehormatan, peninggian pun, promosi pun datangnya juga dari Tuhan. Dimulai dengan orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Setia, mengasihi dan mencintai Tuhan, pasti dipromosi. Nggak usah meninggikan diri dengan segala macam. Dengerin baik-baik, tahun 2023 adalah tahun peninggian. Tahun kita akan dipromosi dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tahun 2023 akan menjadi tahun di mana kita menikmatin semua apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Promosi dan peninggian Tuhan secara ajaib. Dan hidup kita akan semakin takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan dapat bonus kekayaan, dapat bonus kehormatan, dipromosi, ditinggikan, dan dapat bonus kehidupan. Kalau kehidupan datangnya dari Tuhan adalah hidup dalam kekekalan. Amin. Hari ini taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Jangan sampai ada kenajisan, kekotoran, hal yang buruk, hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengkoreksi. Makanya harus melalui proses namanya peremukan, kematian daging. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut dengan diri sendiri. Emak saya itu seringkali kalau saya telepon di Jawa, itu ibu saya di Jawa, sudah tua sekali. Dia selalu kalau telepon ngajak ngobrol banyak hal. Dan selalu ngomong, dadi uang kuwi kudu wedi karo awake dhewe. Itu terjemahannya. Jadi orang itu harus takut dengan diri sendiri. Orang takut dengan diri sendiri itu harusnya takut dengan Tuhan. Dia bertindak hati-hati. Sebab tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, suatu hari kita sendiri akan menuai. Dan kita sendiri akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai kita bertindak sembarangan dan sembrono. Jangan sampai kita hidup ngawur semau kita sendiri.
Dan karena kita merasa hidup kita benar, kita berhak menghakimi dan menilai orang lain semau kita sendiri. Kita merasa benar. Itu juga jahat di mata Tuhan. Orang semakin hidup benar, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ketika dia melihat orang yang lain yang salah, kalau diizinkan Tuhan, diomongin empat mata. Kalau kita hanya dengar orang lain berdosa, bawa dalam doa. Bukan diomongin, bukan dimaki, bukan disebar luaskan. Jadi gosip. Kita suatu hari toh juga akan mempertanggungjawabkan semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Harusnya mulai hari ini kita mau taruh hati kita ini semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat firman, penjagaan, proteksi, dan berkat-Mu. Bahwa terus hati kami nempel dengan Engkau, nempel terus, menyatu dengan Engkau. Dapati menjadi orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan, buat Raja kami yang maha mulia. Terus bahwa kami hidup takut akan Tuhan. Kami bisa bertindak hati-hati, menimbang, memikir, dan memperhitungkan dengan baik apapun yang kita kerjakan. Yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Sang Raja Maha Mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, terpati terpadam oleh batin kami yang paling dalam. Dan firman ini menjadi berkat, dan mengubah hidup kami semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau berdoa untuk orang yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit apapun, oleh bilur Yesus darah Yesus jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Anugerah kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kamu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.